Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwaryati SPDSD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri, di sebelah kanan saya ada Bapak Gali Hatiano SPDI. Beliau adalah pengajar praktik saya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Titi Sutarti. Beliau adalah guru kelas 5 yang kemarin sudah saya observasi pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana percakapan pasca observasi ini adalah kelanjutan dari percakapan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas. Halo Pak Gali, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Berarti ini bisa silaturahmi lagi ke SD Rawamangun. Nah, ini saya sudah melihat kegiatan observasi dan observasi yang Suwaryati kirimkan linknya, sudah bagus. Hari ini saya melihat secara langsung nanti kegiatan pasca observasi dan teknik. Sampai saja Ibu, saya di sini anggap saja saya di luar ruangan. Agak kopi Pak. Jadi saya ingin Sehat. Jadi sampai saja lah kegiatan coaching ini terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin ketika ada observasi pasti banyak catatan, kemudian ada beberapa hal yang jadi temuan di lapangan ya, untuk bisa kita konfirmasi di Monggo Bu. Terima kasih Pak. Bu Titi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Maaf Ibu mengganggu. Terus Ibu kemarin diganggu, sekarang diganggu Ibu. Maaf Ibu. Tidak apa-apa Bu. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semuanya sehat. Bapak Ibu, kita mulai saja Ibu percakapannya hari ini. Ibu, tujuan percakapan pasca pertujuan percakapan observasi ini, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Pas kemarin saya sebagai observasi di kelas 5 Ibu, setelah kemarin dilakukan pembelajaran dan diobservasi oleh saya, itu apa saja yang telah dilakukan oleh Ibu sehingga pembelajarannya berhasil Bu? Terima kasih Bu Suwarti. Pada waktu kemarin saya melakukan pembelajaran di kelas nih. Yang pertama itu kegiatan pendidikan nih. Di sana saya ada melakukan ngecek kehadiran siswa. Meskipun sebelumnya saya melakukan bersama siswa yaitu untuk berdoa nih, mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu juga peserta didik saya minta untuk melakukan dialog kelas D. Setelah itu baru melakukan literasi kelas. Gitu. Kemudian di kegiatan intinya itu saya minta kepada peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok dengan gaya belajar mereka. Kemudian untuk kegiatan penutupnya saya membantu peserta didik untuk melakukan refleksi, yaitu apa sih yang mereka rasakan ketika mengikuti pembelajaran kemarin. Kemudian juga membuat kesimpulan bersama antara saya dengan peserta didik. Itu yang dapat saya sampaikan Bu. Lengkap nih Bu, dari awal sampai akhir kemarin sudah kelihatan lengkap, dari mulai persiapan terus berdoa sampai menyimpulkan, itu sudah kelihatan sudah terlaksana dengan baik. Ini kemarin kan saya membuat catatan-catatan nih Bu. Ibu telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga
siswa dapat memahami materi sesuai kemampuannya masing-masing. Kemarin kan materinya tentang gotong royong Ibu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila sudah kelihatan ini pembelajaran berdiferensiasi Ibu sudah dilaksanakan dengan baik. Catatan kedua, dalam diskusi kelompok, siswa sangat aktif dan menyampaikan ide atau pendapatnya dan guru memberikan penguatan atas pemahaman siswa. Namun ada beberapa siswa yang kelihatannya kurang pasif Ibu, kelihatan kurang aktif atau pasif, mungkin karena kurang percaya diri saja Ibu. Terus yang ketiga, media yang digunakan kemarin kan ada gambar Ibu, ada poster, terus artikel, terus video dalam Chromebook itu ya Bu, yang dilakukan dalam ada 2 kelompok yang melihat video yang ada dalam Chromebook itu sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah dapat memahamkan, sudah membantu siswa dalam memahami materi Ibu. Itu yang kemarin Ibu. Terus yang keempat, guru Bu Titi di sini itu sudah melakukan yel-yel atau ice breaking sehingga anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini catatan bagi saya Ibu. Apakah menurut Ibu seperti itu Bu? Ya menurut saya yang saya lakukan kemarin sudah seperti itu nggih. Hanya saja untuk idea pembelajaran yang belum pernah saya lakukan itu ya seperti kuisis nggih, belum pernah saya coba. Mungkin nanti akan dicoba Ibu biar anak-anak lebih antusias lagi. Bagaimana Bu perasaannya setelah dilakukan observasi di kelas? Terima kasih. Senang ya Bu. Rasa saya merasa senang meskipun sedikit grogi. Karena ya senang juga diobservasi nih. Senang tapi grogi Ibu. Tapi alhamdulillah Bu Titi di sini merasa senang Ibu. Ini. Senangnya itu gimana Bu? Kok Ibu kelihatan senang? Senang karena nanti saya mengetahui kekurangan saya ketika berada di depan anak ya, terutama ketika pada waktu menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Anak-anak gimana kemarin itu? Kayaknya anak-anak senang juga nih mengikuti. Menurut Ibu, anak-anak bagaimana responnya ketika pembelajaran berlangsung? Alhamdulillah kemarin saya melihat mereka merasa senang karena memang seperti yang ada di di modul ajar yang saya buat kemarin itu kan ada yang menggunakan gambar, kemudian poster, gambar ke poster, kemudian ada yang menggunakan artikel karena gaya belajarnya adalah membaca, kemudian untuk itu ada yang menggunakan video karena anaknya suka audiovisual, sehingga mau nggak mau saya harus menggunakan media yaitu menerapkan penggunaan Chromebook masuk ke classroom. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar nih Bu. Mungkin Ibu merasa ada hambatan atau tantangan dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin Bu. Terima kasih untuk hambatannya, terutama yaitu sinyal Kemarin pada waktu siswa masuk ke classroom kelas saya kelas 5, beberapa siswa bertanya ke saya, Bu ini bagaimana yaitu sehingga saya harus membantu serta didik. Itu untuk kendalanya, jadi sinyal terutama karena memang itu tidak bisa diberisi sebelumnya. Ini mungkin kesalahan saya karena sebelumnya belum saya cek terlebih dahulu untuk sinyalnya. Berarti sinyal itu kemarin kurang mendukung sehingga pembelajarannya sempat terlambat Ibu. Tapi kemarin videonya itu sudah bisa diputar Ibu, anak-anak sudah nonton. Alhamdulillah peserta didik bisa memutar video tersebut. Kemudian kendala lain kendala lain adalah pada waktu diskusi kelompok kan peserta didik itu harus menanggapi mereka tidak ada yang menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Itu kenapa anak-anak itu kurang pasif Bu? Peserta didik merasa tidak aktif itu karena pertama mungkin karena mereka tidak percaya diri,
tidak percaya dirinya mungkin karena pengetahuan mereka yang kurang ya, mohon maaf. Kemudian mungkin merasa malu juga meskipun mereka berhadapan dengan teman sendiri. Ibu, kita kan sebagai guru biasanya kita harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi ada pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Dalam keempat kompetensi ini, yang ibu ingin kembangkan setelah observasi itu apa? Yang saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik nih Bu, karena saya merasa belum menguasai semua strategi pembelajaran yang seharusnya itu dapat membantu peserta didik di dalam pelajaran itu merasa lebih senang dan menarik, sehingga mereka dapat lebih memahami pembelajaran yang sedang berlangsung, pembelajaran apapun itu dan materi apapun yang sedang saya sampaikan di kelas. Kemarin strateginya itu sudah, menurut ibu sudah sesuai belum ketika dengan tema gotong royong? Menurut ibu itu sudah sesuai belum strategi yang ibu laksanakan kemarin? Strateginya kalau kemarin kan saya lebih condongnya ke diskusi kelompoknya gitu, karena memang saya ingin melatih peserta didik itu untuk bisa menyampaikan pendapatnya sendiri tanpa harus terpaksa dengan apa yang ada di buku, sehingga harus benar-benar berdasarkan pikiran mereka sendiri. Setelah melakukan observasi, ibu kan punya harapan yang ingin ibu capai supaya anak-anak kedepannya itu lebih baik. Menurut ibu itu harapan apa saja yang ingin ibu capai? Harapan yang ingin saya capai yang pertama adalah menginginkan peserta didik itu dapat lebih aktif dapat lebih aktif di dalam kelas, terutama pada waktu pelaksanaan diskusi kelompok. Kemudian harapan yang kedua, saya menginginkan mereka itu untuk penggunaan digital mereka juga lebih menguasai. Mungkin dalam pembelajaran itu apa yang dilakukan pembelajaran yang mungkin yang lebih menarik lagi Bu, variatif, lebih menarik menurut ibu seperti apa? Lebih bervariatif, contohnya seperti penggunaan kuisis, kemudian kelas poin dan sebagainya yang belum pernah saya lakukan di kelas. Belum pernah dilakukan Ibu. Kedepannya berarti ibu ingin melakukannya Ibu. Nah, harapannya berarti anak-anak supaya bisa melakukan pembelajaran khusus Ibu dan kelas poin. Mudah-mudahan yang ibu harapkan itu berhasil Ibu. Itu kira-kira mulai kapan Bu akan melaksanakan pembelajaran mungkin khusus atau kelas poin? Itu mulai kapan? Nanti Ibu, kalau saya sudah belajar dengan teman sejarah, misalnya untuk kuisis saya mungkin harus belajar tidak ke Pak Agya, untuk kelas poin mungkin dengan Bu Suryati gitu. Kita sama-sama saling belajar Ibu supaya anak-anak kita itu akan kedepannya akan lebih maju lagi. Pembelajaran yang Ibu alami itu adalah pembelajaran bagi saya juga yang sangat berharga. Kedepannya kita sebagai guru mudah-mudahan bisa membawa anak-anak kita ke yang lebih baik lagi supaya kelak dapat mencapai kebahagiaan. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Demikianlah percakapan pasca observasi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, kalau saya minta